Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Putri Lestari, NPM 211000002. Di sini saya merupakan anggota kelompok 3 yang akan membahas terkait mata kuliah kompetisi bisnis, yaitu tentang penerapan pendekatan pers ilegal dan rule of reason dalam hukum persaingan. Tetapi di sini saya hanya akan menjelaskan terkait pendekatan pers ilegal dan penerapannya. Pendekatan pertama pers ilegal oleh Mahkamah Agung Amerika diterapkan dalam perkara United States, yaitu Transmissouri Freight Association, merupakan asosiasi perusahaan kereta api yang berdomisili di sebelah barat Mississippi. Para anggota asosiasi tersebut melimpahkan kewenangan kepengurusan kepada suatu komite yang merupakan badan perwakilan para anggota untuk menyusun dan mengumumkan secara resmi struktur tarif angkutan yang akan diterapkan bagi seluruh perusahaan kereta api. Tujuan pembentukan asosiasi ini adalah untuk saling melindungi dengan cara menerapkan tarif yang menurut mereka adalah pantas, juga membuat aturan dan peraturan mengenai pengangkutan setempat. Mahkamah Agung dalam keputusannya menetapkan bahwa perjanjian di antara para anggota asosiasi tersebut adalah pers ilegal karena melanggar pasal 1 The Search-Mart Act. Suatu perilaku yang diterapkan oleh pengadilan sebagai pers ilegal akan dihukum tanpa proses yang rumit. Jenis perilaku yang diterapkan secara pers ilegal hanya akan dilaksanakan setelah mengadili memiliki pengalaman yang memadai terhadap perilaku tersebut, yakni bahwa perilaku tersebut hampir selalu bersifat anti persaingan dan hampir selalu tidak pernah membawa manfaat sosial. Pendekatan pers ilegal ini ditinjau dari sudut proses administratif adalah mudah. Hal ini disebabkan karena metode ini membolehkan pengadilan untuk menolak melakukan penyelidikan secara rinci yang biasanya memerlukan waktu lama dan biaya yang mahal guna mencari fakta di pasar yang bersangkutan. Oleh karena itu, pada prinsipnya terdapat dua syarat dalam melakukan pendekatan pers ilegal, yakni pertama, harus ditujukan lebih kepada perilaku bisnis daripada situasi pasar, karena keputusan melawan hukum dijatuhkan tanpa disertai pemeriksaan lebih lanjut, yaitu misalnya mengenai akibat dan hal-hal yang melingkupinya. Metode pendekatan seperti ini dianggap fair jika perbuatan ilegal tersebut merupakan tindakan sengaja oleh perusahaan yang seharusnya dapat dihindari. Yang kedua yaitu adanya identifikasi secara cepat atau mudah mengenai jenis praktik atau batasan perilaku yang dilarang. Dengan perkataan lain, penilaian atas tindakan dari pelaku usaha, baik di pasar maupun dalam proses pengadilan, harus dapat ditentukan dengan mudah. Meskipun demikian, diakui bahwa terdapat perilaku yang terletak dalam batas-batas yang tidak jelas antara perilaku terlarang dan perilaku yang sah. Ada contoh perjanjian yang dilarang secara pers ilegal, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu adalah perjanjian penetapan harga price fixing yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha persaingannya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama, yang dimana perjanjian itu dianggap melanggar pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang telah diputuskan KPPU adalah perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh beberapa pengusaha bus kota patas AC yang tergabung dalam suatu asosiasi angkutan jalan raya atau organda, yaitu di mana mereka kesepakatan bersama tersebut diakomodasi melalui DPD Organda DKI Jakarta, melalui surat DPD Organda tentang penyesuaian tarif angkutan umum bus kota Patas AC di wilayah DKI Jakarta tanggal 5 September tahun 2001, di mana kesempatan ini dianggap merupakan pelanggaran terhadap pasal
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sejarah Anissa dengan NPM 2110018 dari kelas A dan dari kelompok 3 dengan judul penerapan pendekatan persa ilegal dan rule of reason dalam hukum persaingan. Di sini saya akan membacakan materi tentang pendekatan rule of reason dan penerapannya. Penggunaan pendekatan rule of reason mengharuskan pengadilan untuk melakukan interpretasi terhadap peraturan persaingan usaha. Di sini Mahkamah Agung Amerika Serikat telah menetapkan suatu standar rule of reason yang memungkinkan pengadilan mempertimbangkan faktor-faktor kompetitif dan menetapkan layak atau tidaknya suatu hambatan perdagangan untuk mengetahui apakah hambatan tersebut bersifat mencampuri, mempengaruhi, atau bahkan menghambat proses persaingan. Ada pula keunggulannya yaitu menggunakan analisis ekonomi untuk mencapai efisiensi guna mengetahui dengan pasti yaitu apakah suatu tindakan pelaku usaha memiliki implikasi pada persaingan. Dan juga ada kelemahannya, yaitu para hakim dan juri harus memahami banyak teori ekonomi dan data ekonomi yang kompleks agar mereka dapat membuat keputusan yang rasional. Pendekatan rule of reason yang pertama diterapkan dalam standar Oil Co. of United States sebagai interpretasi terhadap The Sherman Act pada tahun 1911. Interpretasi tersebut menghasilkan suatu premis bahwa pertimbangan hukum yang utama dalam menerapkan pendekatan tersebut adalah memaksimalisasi kesejahteraan atau pemuasan kebutuhan konsumen. Dengan adanya unsur pemuasan kebutuhan konsumen tersebut sebagai pertimbangan utama dari hukum mengharuskan pengadilan untuk menerapkan sebagai kriteria pokok, yakni apakah suatu perjanjian tersebut akan berdampak pada terwujudnya efisiensi dan kemudian dapat meningkatkan produk atau sebaliknya akan berdampak pada pembatasan produksi. Dalam perkara ini, Hakim Amerika Serikat menyatakan bahwa alasan utama diterapkannya The Sherman Act adalah adanya akumulasi kekayaan yang amat besar di dalam perusahaan secara bersama maupun secara individual, mengakibatkan adanya kekuatan yang besar dari pengembangan yang luas sehingga dapat mengakibatkan tekanan terhadap individu-individu perusahaan lainnya dan merugikan masyarakat secara umum. Putusan tersebut ditetapkan oleh Hakim White yang bertindak sebagai hakim ketua yang dulunya menolak penggunaan presi ilegal dalam Trust Missouri. Putusan Standard Oil dengan jelas memberikan kontribusi bagi pengembangan The Sherman Act, khususnya dalam hal peranan pengadilan dan letak diskresi guna menginterpretasikan undang-undang, yaitu dengan cara menerapkan suatu pendekatan yang dikenal sebagai the rule of reason. Standard Oil adalah suatu jenis kerjasama atau combination yang erat terkait dari 37 perusahaan dalam industri minyak yang diatur dengan manajemen bersama dan diawasi oleh suatu perusahaan induk. Kombinasi ini dapat dibentuk melalui merger, kerjasama, dan berbagai bentuk kombinasi lainnya, termasuk pengembangan internal dari perusahaan yang ada. Mereka bertindak dengan cara yang mirip dengan kartel, menggabungkan kekuatan beberapa perusahaan yang beroperasi secara terpisah tetapi bertindak secara kolusif atau yang dikenal sebagai merger atau konsolidasi. Sekian materi yang saya sampaikan, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Nur Ihsani dengan NPM 211000046. Di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah kompetensi bisnis mengenai penerapan pendekatan persa ilegal dan rule of reason dalam hukum persaingan. Adapun materi yang tercakup dalam judul bab tersebut, yaitu yang pertama ada perkara Standard Oil beserta pernyataan Hakim White mengenai penggunaan rule of reason. Lalu yang kedua ada tying arrangement. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Nah, Standard Oil. Perkara Standard Oil ini bukan mengenai kartel, melainkan suatu bentuk kerjasama atau combination yang erat hubungannya dari 37 perusahaan industri yang diatur dengan manajemen bersama dan dikontrol melalui suatu perusahaan induk atau holding company. Kombinasi tersebut dibentuk melalui kerjasama atau partnership, merger, dan bentuk kombinasi lainnya, termasuk melalui pengembangan internal dan organisasi yang ada. Tindakan mereka dianggap sebagai merger atau konsolidasi yang digunakan untuk menghimpun kekuatan beberapa perusahaan yang menjalankan usaha secara terpisah, tetapi melakukan tindakan kolusif seperti halnya pada kartel. Lalu pernyataan Hakim White mengenai penggunaan rule of reason dalam perkara Standard Oil ini, menurut dia mengandung 3 pengujian, yaitu yang pertama, adanya konsep persa ilegal,
Yang kedua, adanya maksud para pihak. Dan yang ketiga, akibat dari suatu perjanjian. Nah, dari ketiga pengujian ini, sebaiknya lebih dipandang sebagai suatu pedoman dalam proses litigasi daripada sebagai kriteria yang terpisah. Dalam pengertian yang luas, hanya terdapat suatu perjanjian, yakni adanya dampak atau akibat dari suatu perjanjian, yaitu unsur yang ketiga, sedangkan kedua unsur lainnya hanya merupakan jalan pintas untuk menemukan akibat dari perjanjian tersebut. Keputusan pengadilan telah berkembang menjadi dikotomi per se ilegal dan rule of reason. Artinya bahwa pengadilan membagi praktik bisnis ke dalam dua bagian, yakni di satu pihak meletakkan perjanjian yang dikategorikan sebagai per se ilegal. Perjanjian semacam ini meliputi misalnya perjanjian horizontal antara pesaing untuk menetapkan harga dan pembagian wilayah, di mana para pesaing itu sepakat untuk membagi wilayah di antara mereka. Nah, namun kadangkala pengadilan ini menentukan bahwa suatu perjanjian tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan secara per se ilegal akan diputuskan menjadi rule of reason. Rule of reason. Contohnya dalam hal ini adalah perjanjian vertikal. Perjanjian non-price di mana pemasok atau supplier melakukan perjanjian dengan pengecer atau retailer. Di suatu tempat dalam rantai distribusi untuk membatasi sesuatu selain harga, untuk perjanjian tersebut pernah ditetapkan secara per se ilegal. Lalu selanjutnya ada mengenai tying arrangement. Nah, tying arrangement ini terjadi ketika penjual memperlakukan penjualan suatu produk tertentu atau bisa disebut dengan dead sign product dengan mensyaratkan pembelian produk lainnya atau dead side product. Tying arrangement ini pada awalnya dianggap sebagai anti persaingan didasarkan pada teori bahwa penjual telah menggunakan kekuatan pasarnya dalam tying product untuk memaksa konsumen membeli tied product dalam teori leverage. Nah, pengadilan menentukan tying arrangement ini secara per se ilegal hanya jika faktor-faktor awal tertentu telah ditetapkan seperti kekuatan pasar tying product. Yang kedua, eksistensi dua produk secara terpisah. Yang ketiga, paksaan yang nyata terhadap konsumen. Yang keempat, dampak yang subsistansial terhadap perdagangan antara negara bagian. Nah, Mahkamah Agung Amerika Serikat ini bermaksud menjelaskan mengenai bagaimana mengevaluasi secara khusus dampak perjanjian terhadap persaingan melalui 3 tahapan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, tingkatan kerugian kompetitif yang berasal dari aktivitas tergugat. Lalu yang kedua, adanya alasan yang sah dan berguna di balik kegiatan pelaku usaha. Dan yang ketiga, jika terdapat alasan yang sah di balik aktivitas tersebut, maka adanya unsur lain seperti pembatasan adalah diartikan untuk menegaskan tujuan yang sah dan berguna dari aktivitas para pelaku usaha. Lalu dalam melakukan evaluasi mengenai kerugian kompetitif ini, pengadilan secara khusus akan membuat 2 pemeriksaan secara terpisah. Yakni yang pertama, pengadilan ini memeriksa apakah suatu proses persaingan dirugikan oleh perjanjian tertentu atau tidak. Lalu yang kedua, pengadilan akan memeriksa secara luas adanya kerugian tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renjanisa Hanifah Runana Natadila dengan NPM 211000047 dari kelas A, kelompok 3. Pada hari ini saya akan mempresentasikan bab penerapan pendekatan per se ilegal dan rule of reason dalam hukum persaingan. Bagian penerapan per se ilegal atau rule of reason secara alternatif. Penerapan per se ilegal atau rule of reason secara alternatif, kebanyakan keputusan pengadilan dan para pengamat berasumsi bahwa pendekatan per se ilegal serta rule of reason merupakan standar yang saling berlawanan untuk melakukan analis antitrust.
Namun dalam kenyataannya mereka menganggap bahwa keduanya merupakan satu kesatuan, yang berarti bahwa dalam satu kasus tertentu, pengadilan akan menetapkan keputusan dilandasi pendekatan metode rule of reason, tetapi dalam kasus yang sejenis lainnya digunakan pendekatan persa ilegal, atau bahkan secara bersamaan akan digunakan kedua pendekatan tersebut. Lalu ada pedoman-pedoman untuk membedakan pendekatan persa ilegal dan pendekatan metode rule of reason. Yang pertama itu, apakah suatu perjanjian melibatkan para pesaing? Jika demikian, maka penggunaan analisis persa ilegal lebih dimungkinkan. Namun jika tidak, maka akan digunakan analisis rule of reason. Meskipun hal ini meliputi umpamanya penetapan harga jual kembali atau tying agreement. Lalu, apakah rencana tersebut melibatkan suatu jaringan industri? Jika demikian, maka digunakan analisis rule of reason. Selanjutnya, apakah rencana tersebut secara eksplisit berpengaruh terhadap harga atau produk? Jika demikian halnya, dan jika kesepakatan tersebut meliputi para pesaing, pengadilan secara umum akan menerapkan analisis persa ilegal, meskipun terdapat beberapa pengecualian. Nah, jika rencana tersebut hanya berpengaruh secara implisit terhadap harga dan produk, maka akan digunakan analisis rule of reason. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah perjanjian yang berpengaruh terhadap harga atau produk tersebut bersifat naked atau merupakan ancillary dari aktivitas lainnya yang berakibat meningkatkan efisiensi dari para pihak yang bersaing? Jika perjanjian bersifat naked yang berdampak langsung terhadap persaingan, maka secara otomatis akan diterapkan analisis persa ilegal. Nah, jika argumentasi itu sangat kuat dan meyakinkan Mahkamah Agung dapat menerapkan pendekatan rule of reason, meskipun perjanjian di antara pesaing tersebut secara eksplisit berpengaruh terhadap harga atau produk. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, seperti halnya Undang-Undang Persaingan pada umumnya, memberikan alternatif di antara dua metode pendekatan. Yang pertama, persa ilegal adalah suatu metode pendekatan yang menganggap tindakan tertentu sebagai ilegal tanpa menyelidiki lebih lanjut mengenai dampak tindakan tersebut terhadap persaingan. Lalu yang kedua, ada rule of reason, adalah suatu pendekatan yang menggunakan analisis pasar serta dampaknya terhadap persaingan sebelum dinyatakan sebagai melanggar undang-undang. Penentuan penggunaan salah satu pendekatan tersebut tidak semata-mata tergantung pada bunyi kata-kata dalam ketentuan undang-undang yang menyatakan, misalnya, kata dilarang berarti menggunakan pendekatan persa ilegal. Lalu kata patut diduga atau yang dianggap mengakibatkan berarti menggunakan pendekatan rule of reason. Hal ini mengingat adanya pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan tugas KPPU adalah menilai semua perjanjian maupun kegiatan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, KPPU memiliki kewenangan untuk menggunakan secara alternatif salah satu dari kedua pendekatan yang berbeda secara ekstrim tersebut. Dalam menentukan salah satu dari dua pendekatan tersebut, KPPU mendasarkan pada praktik yang dianggap paling baik, best practice, untuk menilai suatu perjanjian atau kegiatan usaha tertentu dengan tetap berpedoman pada tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang antara lain adalah efisiensi dan kesejahteraan konsumen. Lalu ada indikator yang dipakai untuk menentukan pendekatan. Yang pertama, pendekatan persa dan rule of reason sebenarnya tidak cukup jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Lalu biasanya indikator yang dipakai adalah ada atau tidaknya anak kalimat dalam rumusan suatu pasal, yakni jika terdapat kata-kata patut diduga atau yang dapat mengakibatkan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.